Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa penjara di Indonesia disebut lembaga pemasyarakatan dan bukan tempat penghukuman biasa? Di balik istilah tersebut, tersimpan perjuangan seorang pria yang berani melawan arus hukum kolonial yang sangat kejam. Dr. Saharjo, seorang tokoh hukum yang visioner, melihat narapidana bukan sebagai sampah masyarakat, melainkan sebagai manusia yang tersesat. Beliau percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua melalui pendidikan dan bimbingan moral yang tepat. Kisahnya adalah tentang keberanian menantang sistem yang sudah mengakar selama berabad-abad di tanah air kita. Mari kita kembali ke masa di mana keadilan mulai menemukan bentuk kemanusiaannya yang sejati. Ini adalah perjalanan inspiratif dari sang arsitek hukum nasional Indonesia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membedah sejarah dan kisah nyata yang mengubah dunia. Kali ini, kita akan menyelami kehidupan Dr. Saharjo, seorang menteri kehakiman yang pemikirannya melampaui zamannya. Kita akan melihat bagaimana beliau tidak hanya merumuskan undang-undang, tetapi juga menanamkan filosofi pohon beringin sebagai lambang perlindungan. Video ini akan membawa Anda dari masa kecilnya di Solo hingga puncak pengabdiannya bagi bangsa dan negara. Persiapkan diri Anda untuk memahami bagaimana sistem hukum kita dibangun di atas fondasi kemanusiaan. Jangan lewatkan detail penting tentang keterlibatannya dalam merancang lambang negara kita. Mari kita mulai pembahasannya sekarang juga. Kisah ini dimulai di Surakarta pada tanggal 26 Juni 1909 saat Saharjo kecil lahir ke dunia yang masih terkungkung penjajahan. Tumbuh dalam lingkungan budaya Jawa yang kental, beliau sejak dini telah diajarkan tentang nilai kesopanan dan empati terhadap sesama. Ayahnya adalah seorang pegawai rendah, namun memiliki keinginan kuat agar anaknya mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa diraih. Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan dengan cemerlang, menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa sejak usia muda. Masa kecilnya di Solo memberikan perspektif unik tentang ketidakadilan yang dirasakan rakyat jelata di bawah hukum Belanda. Inilah benih awal yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon keadilan yang kokoh bagi seluruh rakyat Indonesia. Saharjo mulai menyadari bahwa hukum harusnya melindungi, bukan sekedar menindas. Langkah kakinya kemudian membawa Saharjo ke Batavia untuk melanjutkan studi di Rex Hogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum. Di sana, beliau mulai bersinggungan dengan berbagai pemikiran hukum barat yang seringkali berbenturan dengan kenyataan sosial di tanah air. Saharjo bukan tipe mahasiswa yang hanya menelan teori mentah-mentah, melainkan selalu mengkritisinya dengan hati nurani. Beliau melihat betapa hukum kolonial dirancang hanya untuk kepentingan penguasa dan menekan semangat kemerdekaan rakyat Indonesia. Selama masa kuliahnya, beliau aktif berdiskusi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya mengenai masa depan hukum Indonesia. Diskusi-diskusi inilah yang kemudian mengasah ketajaman berpikirnya dalam merumuskan konsep hukum nasional yang mandiri. Beliau lulus dengan gelar Meester in de Rechten, membawa harapan baru bagi bangsanya. Setelah menyelesaikan studinya, Saharjo memulai karir profesionalnya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta. Di ruang sidang inilah, beliau menyaksikan secara langsung betapa timpangnya keadilan bagi rakyat kecil yang tidak paham bahasa hukum penjajah. Beliau seringkali merasa iba melihat para terdakwa yang diperlakukan tanpa martabat hanya karena kesalahan kecil atau desakan ekonomi. Pengalaman sebagai praktisi hukum ini memberinya pelajaran berharga bahwa teks undang-undang tidak boleh dipisahkan dari konteks kemanusiaan. Beliau mulai mencari cara agar proses peradilan bisa lebih dipahami dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dedikasinya dalam menjalankan tugas membuatnya dikenal sebagai hakim yang jujur, tegas, namun tetap memiliki empati tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap kejujurannya mulai tumbuh pesat sejak saat itu. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, struktur hukum di Indonesia mengalami perubahan drastis yang penuh gejolak. Saharjo tetap bertahan dalam sistem peradilan, berusaha menjaga agar keadilan tidak sepenuhnya runtuh di bawah tekanan militerisme Jepang. Masa ini merupakan periode yang sangat menantang karena hukum seringkali digantikan oleh kehendak penguasa militer yang kejam. Beliau belajar banyak tentang bagaimana sebuah bangsa harus memiliki kedaulatan hukumnya sendiri
agar tidak dipermainkan oleh bangsa lain. Meskipun dalam tekanan, Saharjo terus berupaya memberikan perlindungan hukum sebisa mungkin bagi warga sipil yang terjerat masalah hukum. Pengalaman pahit di masa pendudukan Jepang semakin memperkuat tekadnya untuk membangun sistem hukum yang benar-benar berasal dari jiwa bangsa Indonesia. Beliau mulai merancang konsep-konsep dasar yang nantinya akan diajukan setelah kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 membawa harapan baru bagi Saharjo dan para pejuang hukum lainnya untuk merombak total sistem yang ada. Namun, membangun sistem hukum nasional dari nol bukanlah perkara mudah di tengah agresi militer Belanda yang kembali mengancam. Saharjo terlibat aktif dalam mempertahankan kedaulatan hukum Republik Indonesia yang masih sangat muda dan rapuh saat itu. Beliau menyadari bahwa kemerdekaan fisik harus dibarengi dengan kemerdekaan berpikir dalam menyusun tatanan hukum yang baru. Di tengah hiruk-pikuk perjuangan bersenjata, diskusi-diskusi mengenai masa depan hukum nasional terus berlanjut di ibu kota perjuangan, Yogyakarta. Saharjo menjadi salah satu tokoh kunci yang dipercaya untuk memberikan masukan strategis bagi pemerintah dalam bidang kehakiman. Visi besarnya mulai mendapatkan perhatian dari para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta. Puncak karir Saharjo dimulai ketika beliau diangkat menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Kerja 1 hingga 4 di bawah Presiden Soekarno. Jabatan ini memberinya otoritas penuh untuk mewujudkan ide-ide revolusionernya yang selama ini hanya tersimpan dalam pemikiran dan diskusi terbatas. Beliau langsung dihadapkan pada tugas berat untuk menghapus sisa-sisa hukum kolonial yang masih berlaku dan tidak sesuai dengan Pancasila. Saharjo percaya bahwa hukum Indonesia harus mencerminkan kepribadian bangsa yang gotong royong dan penuh rasa kekeluargaan. Beliau mulai menginisiasi penghapusan penggunaan istilah-istilah hukum Belanda yang sulit dimengerti oleh rakyat biasa, agar hukum menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Inilah dekolonisasi hukum secara sistem Indonesia yang dipimpin langsung oleh tangannya sendiri. Seluruh jajaran Kementerian Kehakiman mulai bergerak di bawah komandonya yang tegas. Salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi Saharjo adalah kondisi penjara yang masih menggunakan sistem warisan Belanda yang sangat punitif. Penjara pada masa itu hanyalah tempat untuk membalas dendam dan menghukum raga tanpa memberikan harapan untuk masa depan. Narapidana diberlakukan layaknya binatang dalam kandang, tanpa ada upaya untuk memperbaiki perilaku atau keterampilan mereka. Saharjo merasa hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Beliau sering melakukan kunjungan mendadak ke berbagai penjara untuk melihat langsung penderitaan yang dialami oleh para penghuninya. Dari kunjungan-kunjungan inilah keinginan kuat untuk merombak sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan semakin membara di hatinya. Beliau mulai menyusun naskah pidato bersejarah yang akan mengubah selamanya cara kita memandang seorang narapidana. Pada tahun 1963, dalam sebuah pidato yang sangat monumental, Dr. Saharjo mencetuskan konsep pemasyarakatan untuk pertama kalinya. Beliau menegaskan bahwa tujuan dari pidana bukanlah pembalasan dendam, melainkan rehabilitasi agar narapidana bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Beliau menganalogikan narapidana sebagai pohon yang sedang layu, yang membutuhkan pupuk dan perawatan agar bisa tumbuh subur kembali. Istilah penjara kemudian secara resmi diganti menjadi lembaga pemasyarakatan untuk mencerminkan fungsi pembinaan tersebut. Perubahan ini bukan sekedar pergantian nama, melainkan pergeseran paradigma besar-besaran dalam sistem peradilan pidana kita. Para petugas penjara pun mulai dilatih untuk menjadi pembimbing, bukan lagi sekedar penjaga yang bengis dengan cambuk di tangan. Dunia internasional mulai melirik gagasan ini sebagai salah satu inovasi hukum paling progresif di Asia. Dr. Saharjo juga sangat kritis terhadap simbol keadilan Barat, yaitu Dewi Themis yang matanya tertutup dan memegang pedang serta timbangan. Beliau berpendapat bahwa keadilan di Indonesia tidak boleh buta, melainkan harus melihat kenyataan sosial yang ada di tengah masyarakat. Sebagai gantinya, beliau mengusulkan lambang pohon beringin sebagai simbol hukum dan keadilan yang baru bagi bangsa Indonesia. Pohon beringin dipilih karena melambangkan perlindungan, pengayoman, dan akar yang kuat menghujam ke bumi Nusantara. Lambang ini mencerminkan bahwa hukum harus memberikan rasa aman dan keteduhan bagi siapa saja yang bernaung di bawahnya. Ide ini diterima dengan antusias
karena sangat selaras dengan filosofi kebudayaan Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan. Sejak saat itu, lambang pohon beringin menjadi identitas resmi bagi institusi kehakiman di seluruh penjuru tanah air. Bagi Saharjo, pohon beringin bukan sekedar gambar, melainkan instruksi kerja bagi setiap aparat penegak hukum untuk bersikap mengayomi. Beliau menekankan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan harus adil bagi si kaya maupun si miskin. Setiap cabang pohon beringin melambangkan berbagai aspek perlindungan hukum yang harus dirasakan oleh setiap warga negara. Beliau sering mengingatkan bahwa kekuasaan hukum yang besar harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab moral yang juga besar terhadap rakyat. Prinsip pengayoman ini kemudian menjadi jiwa dalam setiap draft undang-undang yang disusun oleh kementeriannya selama masa jabatannya. Saharjo ingin memastikan bahwa rakyat kecil tidak lagi merasa takut ketika berhadapan dengan meja hijau peradilan. Beliau berjuang agar hukum menjadi sahabat bagi mereka yang mencari kebenaran, bukan musuh yang menakutkan. Tidak banyak yang tahu bahwa Dr. Saharjo juga berperan sangat penting dalam merancang detail pada lambang negara kita, Garuda Pancasila. Bersama dengan tokoh-tokoh lainnya, beliau memberikan masukan mengenai proporsi dan estetika yang mencerminkan kewibawaan bangsa yang besar. Beliau memastikan bahwa setiap helai bulu dan simbol di dada Garuda memiliki makna filosofis yang mendalam dan konsisten dengan cita-cita proklamasi. Ketelitiannya dalam urusan estetika ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemikir yang sangat komprehensif dan multidimensi. Bagi Saharjo, hukum, seni, dan identitas nasional adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun jiwa sebuah negara. Kontribusinya dalam hal ini seringkali terlupakan oleh sejarah besar, namun jejaknya tetap abadi pada setiap lambang negara yang kita lihat hari ini. Beliau adalah sosok di balik layar yang memastikan martabat bangsa terjaga melalui simbol-simbolnya. Dalam hal kodifikasi hukum, Dr. Saharjo merupakan pelopor dalam menyusun undang-undang pokok agraria yang sangat berpihak pada petani. Beliau memahami bahwa tanah adalah sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia, dan hukum harus menjamin kepastian hak atas tanah tersebut. Melalui undang-undang ini, beliau berusaha menghapus sistem feodalistik dan kolonialistik dalam penguasaan lahan yang merugikan rakyat kecil. Beliau ingin agar tanah di Indonesia benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Proses penyusunan undang-undang ini penuh dengan tantangan politik dan lobi-lobi dari berbagai kepentingan, namun Saharjo tetap teguh pada prinsipnya. Beliau tidak segan-segan beradu argumen dengan pihak manapun demi membela hak-hak ekonomi rakyat jelata yang selama ini terabaikan. Ini adalah bukti nyata bahwa pemikirannya tentang keadilan juga mencakup aspek keadilan sosial dan ekonomi. Kepribadian Dr. Saharjo dikenal sangat sederhana dan rendah hati, meskipun beliau menduduki posisi menteri yang sangat strategis. Beliau seringkali pergi bekerja tanpa pengawalan ketat dan lebih suka berbaur langsung dengan staf-stafnya di kantor kementerian. Integritasnya tidak pernah diragukan, bahkan di masa-masa sulit ketika korupsi mulai merayap masuk ke dalam birokrasi pemerintahan. Beliau adalah teladan bagi bawahannya dalam hal kedisiplinan dan kejujuran dalam mengelola anggaran negara untuk kepentingan publik. Rumah dinasnya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berdiskusi tentang hukum, mulai dari pakar ternama hingga mahasiswa tingkat awal. Kesederhanaan hidupnya mencerminkan keyakinannya bahwa seorang pelayan rakyat tidak seharusnya bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat. Prinsip hidup inilah yang membuatnya sangat dihormati oleh lawan maupun kawan politiknya di pemerintahan. Tantangan besar datang pada awal tahun 1960-an, ketika situasi politik Indonesia semakin memanas dengan pertentangan antar ideologi yang tajam. Saharjo harus menavigasi kementeriannya di tengah tekanan politik yang luar biasa besar untuk mengintervensi proses hukum demi kepentingan golongan tertentu. Namun, beliau tetap berusaha menjaga independensi lembaga peradilan sebisa mungkin, meski ruang geraknya seringkali dibatasi oleh keadaan. Beliau percaya bahwa hukum harus tetap menjadi panglima, bahkan di tengah badai revolusi yang sedang berkecamuk di seluruh negeri. Dedikasinya terhadap prinsip negara hukum terkadang membuatnya berada dalam posisi yang sulit di hadapan kekuasaan yang absolut. Namun, Saharjo tidak pernah mundur dari keyakinannya bahwa tanpa hukum yang adil, sebuah negara akan hancur dari dalam. Beliau terus bekerja keras untuk memastikan bahwa supremasi hukum tetap terjaga di bumi pertiwi. Dr. Saharjo juga menaruh perhatian besar pada pendidikan hukum bagi generasi muda Indonesia agar mereka memiliki integritas yang tinggi.
Beliau sering memberikan kuliah umum di berbagai universitas, menanamkan benih-benih pemikiran hukum yang progresif dan manusiawi kepada para mahasiswa. Beliau mendorong pembentukan fakultas hukum yang tidak hanya mengajarkan teks undang-undang, tetapi juga filsafat dan sosiologi hukum. Baginya, seorang sarjana hukum harus memiliki hati nurani yang peka terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya setiap hari. Beliau ingin mencetak kader-kader hukum yang berani menyuarakan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan kekuasaan yang menindas. Banyak dari murid-murid dan pengikutnya yang kemudian menjadi tokoh hukum besar di Indonesia di masa-masa mendatang. Warisan intelektualnya terus hidup melalui kurikulum pendidikan hukum yang beliau rintis dengan penuh dedikasi. Hubungan antara Dr. Saharjo dan Presiden Soekarno merupakan hubungan yang penuh rasa hormat, namun tetap profesional dan kritis. Soekarno sangat menghargai pemikiran Saharjo yang revolusioner dan seringkali meminta pendapatnya mengenai masalah-masalah kenegaraan yang krusial. Meskipun berada di bawah kepemimpinan Soekarno yang dominan, Saharjo tetap berani menyampaikan pendapat yang berbeda jika hal itu menyangkut prinsip hukum. Beliau berhasil meyakinkan Bung Karno tentang pentingnya simbol pohon beringin sebagai pengganti timbangan dan pedang dalam sistem keadilan kita. Sinergi antara visi besar Soekarno dan ketajaman hukum Saharjo membuahkan banyak kemajuan dalam penataan sistem pemerintahan Indonesia saat itu. Mereka berdua memiliki mimpi yang sama, yaitu melihat Indonesia menjadi negara yang berdaulat secara hukum dan bermartabat secara kemanusiaan. Saharjo menjadi jangkar moral di tengah dinamika politik yang seringkali tak menentu. Di tingkat internasional, pemikiran Saharjo mengenai pemasyarakatan mulai mendapatkan pengakuan dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara pionir yang berani mengubah konsep hukuman menjadi pembinaan yang sistematis dan terukur. Konsep ini kemudian dipelajari oleh banyak negara berkembang lainnya yang ingin melakukan reformasi pada sistem peradilan pidana mereka. Saharjo sering diundang ke berbagai forum internasional untuk mempresentasikan keberhasilan transisi sistem penjara di Indonesia yang lebih manusiawi. Beliau membuktikan bahwa negara yang baru merdeka pun bisa menghasilkan pemikiran hukum yang unggul dan diakui oleh dunia global. Hal ini meningkatkan citra Indonesia di mata dunia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Saharjo bukan hanya pahlawan nasional, tetapi juga kontributor penting bagi pemikiran hukum dunia. Implementasi pertama sistem pemasyarakatan di lapangan dilakukan dengan mendirikan balai-balai latihan kerja di dalam lembaga pemasyarakatan. Para narapidana diajarkan berbagai keterampilan, mulai dari pertukangan, pertanian, hingga kerajinan tangan, agar mereka memiliki bekal saat bebas nanti. Saharjo percaya bahwa kemiskinan dan kurangnya keterampilan adalah akar utama dari tindakan kriminal, sehingga solusi yang diberikan pun harus tepat sasaran. Beliau sering datang meninjau balai-balai kerja ini untuk menyemangati para warga binaan agar tidak berputus asa dengan masa depan mereka. Beliau menekankan bahwa pintu maaf masyarakat akan selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar berniat untuk berubah menjadi lebih baik. Keberhasilan program ini terlihat dari banyaknya mantan narapidana yang berhasil sukses membangun usaha mandiri setelah menyelesaikan masa hukumannya. Inilah buah nyata dari kegigihan Saharjo dalam memperjuangkan martabat manusia. Namun, perjalanan reformasi ini tidak selalu mulus karena adanya resistensi dari kalangan konservatif yang menganggap sistem ini terlalu lunak terhadap penjahat. Banyak yang berpendapat bahwa narapidana harus menderita agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Saharjo menghadapi kritik-kritik ini dengan argumen ilmiah dan data yang menunjukkan bahwa kekerasan hanya akan melahirkan dendam dan kejahatan baru. Beliau membuktikan bahwa dengan pendekatan kemanusiaan, angka residivisme atau pengulangan tindak pidana justru menurun secara signifikan. Debat-debat publik mengenai hal ini seringkali menghiasi media massa pada masa itu, dan Saharjo selalu tampil dengan tenang untuk menjelaskan visinya. Keteguhannya dalam mempertahankan sistem pemasyarakatan menunjukkan karakter seorang pemimpin yang memiliki keyakinan kuat pada nilai-nilai kebenaran. Beliau tidak pernah goyah sedikitpun oleh opini publik yang skeptis. Memasuki tahun 1963, beban kerja yang sangat berat mulai menggerogoti kesehatan Dr. Saharjo yang terus menurun seiring bertambahnya usia. Meskipun merasa sakit, beliau tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan berbagai draft undang-undang penting yang sedang diproses oleh kementeriannya. Beliau seolah berpacu dengan waktu, menyadari bahwa pengabdiannya bagi bangsa ini mungkin tidak akan berlangsung lama lagi.
Keluarga dan rekan-rekannya sering memintanya untuk beristirahat, namun semangatnya untuk memperbaiki hukum Indonesia tidak pernah padam. Beliau masih sering terlihat bekerja hingga larut malam di bawah lampu meja yang redup, dikelilingi oleh tumpukan berkas yang menggunung. Baginya, setiap detik waktu yang ada harus digunakan semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat bagi jutaan rakyat Indonesia. Dedikasi tanpa batas ini menjadi bukti nyata cintanya yang luar biasa besar terhadap tanah air dan keadilan. Pada tanggal 29 November 1963, Indonesia berduka karena salah satu putra terbaiknya, Dr. Saharjo, menghembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan kekosongan besar dalam dunia hukum Indonesia yang sedang dalam masa transisi yang sangat krusial. Beliau wafat di Jakarta setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan keadilan yang lebih manusiawi dan adil bagi semua. Presiden Soekarno secara pribadi menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas wafatnya sang menteri yang sangat ia percayai ini. Seluruh rakyat Indonesia merasa kehilangan sosok pelindung dan pembela hak-hak mereka di dalam sistem peradilan yang kaku. Upacara pemakamannya dilakukan secara kenegaraan dengan penuh khidmat, dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat. Meskipun raganya telah tiada, semangat dan pemikirannya tetap hidup dan mengakar kuat dalam sistem hukum kita. Atas jasa-jasanya yang luar biasa, pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Saharjo. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan tertinggi atas kontribusi besarnya dalam membangun fondasi hukum nasional yang berlandaskan kemanusiaan. Nama beliau kini diabadikan sebagai nama jalan-jalan utama di berbagai kota besar di Indonesia sebagai pengingat akan perjuangannya. Namun, penghargaan terbesar bagi beliau adalah tetap tegaknya prinsip pemasyarakatan dalam sistem penjara kita hingga detik ini. Setiap kali kita melihat lambang pohon beringin di kantor-kantor pengadilan, kita sebenarnya sedang melihat warisan abadi dari Dr. Saharjo. Beliau telah membuktikan bahwa seorang birokrat pun bisa menjadi pahlawan dengan integritas dan keberanian untuk melakukan perubahan. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi setiap pejuang hukum yang ingin menegakkan kebenaran tanpa mengabaikan belas kasih. Jika kita menilik kembali sejarah hukum di Indonesia, Dr. Saharjo adalah sosok yang memutus rantai dendam yang diwariskan oleh sistem kolonial. Beliau berhasil membawa cahaya ke dalam sel-sel gelap penjara dan memberikan harapan bagi mereka yang dianggap sudah tidak punya masa depan. Pemikirannya tentang keadilan yang mengayomi tetap relevan, bahkan di tengah tantangan hukum modern yang semakin kompleks dewasa ini. Kita diajak untuk kembali merenungkan, apakah sistem hukum kita saat ini masih memegang teguh semangat yang ditanamkan oleh Dr. Saharjo? Tugas kita sekarang adalah menjaga agar pohon beringin keadilan itu tetap tumbuh subur dan memberikan perlindungan bagi siapa saja. Jangan sampai kita kembali ke masa di mana hukum hanya menjadi alat pembalasan dendam bagi mereka yang berkuasa. Dr. Saharjo telah memberikan fondasinya, dan kitalah yang harus terus membangun di atasnya. Pelajaran terpenting dari kehidupan Saharjo adalah bahwa keadilan tidak bisa ditegakkan dengan hati yang dingin dan penuh kebencian. Beliau mengajarkan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki kehidupan manusia, bukan untuk menghancurkannya secara perlahan di balik jeruji besi. Keberaniannya untuk mengganti istilah penjara menjadi pemasyarakatan adalah langkah revolusi mental yang sangat luar biasa pada zamannya. Hal itu menuntut perubahan cara pandang seluruh masyarakat terhadap mereka yang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Saharjo percaya bahwa masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu memaafkan dan membimbing kembali anggotanya yang tersesat. Visi ini adalah bentuk tertinggi dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam